Shalom saudara, Bapak Ibu, dimanapun saudara berada, apa kabar? Kembali kita bertemu di program Bible Study CK7, program yang sangat luar biasa dan memberkati kita semua. Hari ini kita akan baca 2 Raja-Raja pasal ke-25, pasal terakhir daripada kitab Raja-Raja. Kita akan menutup, kita akan nge-review sedikit saudara tentang Raja-Raja, supaya mempersiapkan kita masuk ke dalam kitab Tawarik. Nah, tapi sebelum kita masuk, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Let's worship God. Let's praise Him. Let's praise God. Karena kita butuh Dia. Mari kita hampiri hadirat-Nya. Karena kita butuh Tuhan. Kita butuh Dia to give us revelation yang mengubahkan kehidupan kita, saudara. Uradaba kata ya randa pasik. Kita mana kata ya randa baca kata. Uradaba ya rala ya rada. Kata tasik kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku
ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya Tuhan kami menyembahmu. Praise the Lord. His mercy endures forever. He is mighty. He is loving. He is a kind God. He is a powerful God. Radabaya radabashi. Yaralaya radabaya radabashi. Yaradabashi tabaya radabasi. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan.
setiap kami. Sebab Engkau baik bagi kami, penyertaan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. You are great, you are mighty, you are wonderful, oh Lord. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan, buat berkat-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, nafas hidup ini Tuhan. Terima kasih kami masih boleh hidup, masih boleh berkeluarga, kami boleh bekerja, bisa melayani, bisa melakukan aktivitas sehari-hari semua karena kebaikan-Mu. Bapa, tiba waktu kami belajar. Terangi kami, supaya kami beroleh pencerahan, the revelation, the rema ya, daripada Engkau ya Tuhan. Lindungi hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar ada kata-kata baru boleh keluar daripada diri-Mu melalui hamba-Mu, supaya kami belajar sesuatu yang mengubahkan kehidupan kita, kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. In Jesus name. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan, saudara, Alkitab kita. Kita buka di 2 Raja-Raja pasal ke-25. Merupakan pasal terakhir daripada kitab Raja-Raja. Nah, mari kita lebih dahulu baca 2 Raja-Raja pasal 25. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, ya, Zedekia ya, saudara. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu datanglah Nebukadnezar, Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah, mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan. Sekelilingnya demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang ke-4 ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu, sekeliling mereka lari menuju ke Araba Yordan. Jadi ini Yerusalemnya sekarang saudara dia diserang. Ya. Nah, mari kita lanjut baca ayat 5. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya, kemudian dibutakannya lah matanya Zedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Nah, ayat 8, dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan. Di sini adalah momen, saudara, di mana bait Tuhan yang dibangun Salomo begitu luar biasa dibakar habis. Rumah raja juga dibakar habis dan semua rumah di Yerusalem, semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Jerusalem is no more. Tapi nanti kita lihat akan ada restoration, saudara, pada saat nanti kita masuk ke dalam Ezra dan Nehemia. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan. Siapa yang membangun tembok kembali? Nehemia. Keruntuhan adalah awal mula restoration juga nanti, saudara. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa khalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga itu bejana, saudara, yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka.
juga perbaraan dan bokor-bokor, penyiraman baik segala yang dari emas maupun dari segala perak diambil oleh pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut atau bejana yang satu itu, kereta penopang yang dibuat Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini, 18 hasta tingginya tiang yang satu, dan di atas ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja itu 3 hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling. Semuanya itu tembaga, dan seperti itu juga tiang yang kedua disertai jala-jala. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala. Jadi nggak cuman raja-raja, istri, semua isi-isi yang berharga, saudara, tapi orang-orang yang mempunyai peranan penting juga ikut. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, Zefanya, imam tingkat 2, dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkap seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai tentara, dan 5 orang pelayan pribadi raja yang ada di kota itu, dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ribla. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Gedalia menjadi gubernur dan dibunuh. Tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar Raja Babel, diangkatlah atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Safan. Jadi Gedalia ini diangkat untuk memerintah sisa-sisanya. Ketika semua panglima tentara dengan orang-orang mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia, maka pergilah mereka kepada Gedalia ke Mispa, yaitu Ismail bin Netanya, Yohana bin Kareah, Seraya bin Tanhumet, orang Netofa itu, dan Yazanya, anak seorang Maka, bersama dengan bersama anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka dan anak buah mereka, katanya kepada mereka, janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Tetapi dalam bulan yang ke-7 datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, seorang yang asalnya dari keturunan raja, dan 10 orang bersama-sama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dia di Mispa. Maka bangkitlah seluruh rakyat dari yang kecil sampai yang besar serta panglima-panglima tentara, lalu larilah mereka ke Mesir, sebab mereka takut terhadap orang Kasdim. Jadi ada sekelompok orang juga yang melarikan diri ke Mesir, saudara. Yoyakin dikasihani. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang, dalam bulan ke-12 pada tanggal 20 bulan itu, maka Ewil Merodak Raja Babel dalam tahun yang menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin. Tanpa kita sadari, ini adalah belas kasihan Tuhan, saudara. Belas kasihannya, Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikan kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Nah, saudara, ini adalah cerita terakhir pembuangan yang terjadi, kocar-kacir semua bangsa Israel. Yerusalem hancur, bait Salomo yang dibikin oleh Salomo, bait Tuhan hancur, tembok-tembok hancur semua. Banyak terjadi pertumpahan darah, pembuangan. Tapi kita melihat, saudara, bahwa di akhir daripada berentetan hal yang mengenaskan yang diizinkan Tuhan, tetap ada good things yang Tuhan perbuat, tetap ada harapan, the hope for restoration, di mana Yoyakin mendapatkan belas kasihan dan diangkat menjadi lebih tinggi daripada raja-raja lain yang tunduk di bawah Raja Babel. Ya, ini menandakan bahwa adanya tetap ada kasih dan tetap ada mercy daripada Tuhan kepada bangsanya. Nanti kita akan lihat bangsa Israel akan keluar dan kembali daripada pembuangan juga, saudara. Nah,
Saya mau kita di sini recap sedikit tentang raja-raja supaya kita refresh kembali, supaya kita selalu ingat, saudara. Ya. Raja-raja, kitab raja-raja merupakan kitab lanjutan daripada cerita tentang Daud. Ya, kalau kita ingat, there is a prophetic message of a messianic king yang akan once and for all menyelamatkan Israel dan membangun kembali bait suci, saudara. Nah, tapi semua raja-raja yang di sini ternyata bukanlah penggenapan daripada messianic king itu. Ya, kita melihat bahwa dari raja-raja yang satu tentang Daud, lalu tentang Salomo, kemudian kalau saudara ingat Israel pecah, ya, jadi dua atas sama bawah, Rehabeam, Yeroboam. Kemudian masuk kedua raja-raja, Tuhan itu mengirimkan nabi-nabi. Sebenarnya nanti kita akan lihat, saudara, sebenarnya nabi-nabi yang Yeremia nanti kita baca itu mereka ada di tengah-tengah sebenarnya kejadian-kejadian raja-raja ini. Jadi sebenarnya Tuhan itu memberikan cahaya di tengah kegelapan lewat nabi-nabi ini, tapi mereka sedikit yang didengarkan, hanya ada beberapa raja saja yang benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi dua raja-raja berbicara mengenai diperingatkan, tapi raja ini tidak mau dengar. Raja demi raja diceritakan dan tidak benar di mata Tuhan, sampai pada akhirnya pembuangan, pengasingan karena konsekuensi daripada dosa, saudara. Ya, nah, apa yang kita bisa belajar secara overall, saudara? Bahwa penting untuk tetap setia, the importance of faithfulness to God. Bahwa penting untuk kita percaya dan berkenan di hadapan Dia dan terus setia kepada Tuhan. Bahwa salah satu jalan menuju kehidupan, salah satu jalan menuju damai sejahtera, salah satu jalan berada di dalam protection-Nya, dalam damai sejahteranya. Badai boleh datang, tapi salah satu the tower of refuge, tempat persembunyian, adalah tetap setia sama Tuhan. Tuhan tidak pengen dosa merusak kita. Dia tidak pengen kita campur-campur, saudara, suam-suam kuku dengan berbagai macam kepercayaan yang lain. Karena itu raja-raja berbicara bahwa the importance of faithfulness to God. Tuhan sudah setia sama kita. Saudara, saya juga introspeksi. Apakah kita setia sama Tuhan? Mari kita bertobat dan kita balik setia kepada Tuhan. Raja-raja juga menggambarkan tentang consequence of sin. Saya sudah jelaskan di hari kemarin, saudara, di 2 Raja-Raja pasal ke-24, di mana dosa itu merusak. Karena itu jauhilah dosa. Jangan kasih kesempatan, jangan kasih celah sama yang namanya dosa. Ya, di sepanjang Raja-Raja juga kita belajar, ya, bahwa there is a power of prayer. Bahwa raja-raja yang mengikut Tuhan, mereka berteriak dan berseru dan Tuhan menjawab. Di dalam masa tribulation, di dalam masa penderitaan, saudara, selain mari kita setia sama Tuhan, mari kita jauhi dosa, dan mari kita bangun kembali kehidupan doa kita. Kita harus punya mezbah doa yang kuat. Kita harus punya mezbah doa yang punya fondasi yang benar, saudara. Hidup gak bisa tanpa dengan doa. Ada hal-hal yang hanya bisa didapatkan karena doa. Kita punya akses full kepada Tuhan lewat doa. Mintalah pertolongan, berteriaklah kepada Tuhan, berbicaralah kepada Dia, karena Dia rindu lewat doa kita membangun hubungan sama Tuhan. Dan juga raja-raja berbicara mengenai leadership. There is always 2 leaders yang Tuhan narasikan. Keturunan atau raja-raja daripadanya nanti akan ada the Messianic King, Jesus Christ. Ya. Dan ada juga keturunan keimaman, saudara. Imam-imam yang ditugaskan Tuhan untuk memberikan servis pelayanan rohani kepada bangsa dan juga kepada raja-raja. So it's very important for us to learn about leadership. Ya, saudara, belajarlah tentang relationship. Seorang pemimpin harus bisa atau belajar membangun hubungan. Belajar tentang stewardship. A leader harus menjadi seorang steward yang bagus. Apa itu steward? Yaitu mengelola apa yang dia punya dengan baik, saudara. Dipercayakan sebagai Tuhan, sebagai raja, malah dia pakai untuk berbuat jahat kepada Tuhan. That's not a good steward. Ya. Leadership sangat penting.
untuk kita belajar dan memimpin diri kita sendiri dan juga memimpin orang-orang apabila saudara sekarang ada di posisi-posisi kepemimpinan. Dan yang paling penting saudara di raja-raja, kita masih melihat bahwa walaupun kebejatan demi kebejatan terjadi, kejahatan demi kejahatan, tapi Tuhan yang setia. There were always mercies, the goodness of God. Yang kita lihat di sini, bahwa Tuhan tetap sayang umatnya, bahkan di masa terakhir, di masa pengasingan terakhir, Tuhan masih memberikan harapan, the hope of restoration, bahwa ada seorang raja yang masih ada lindungan tangannya Tuhan, representing bahwa Tuhan belum give up akan umatnya. Saudara tahukah bahwa Tuhan tidak pernah give up sama hidupmu? Entah itu pelayananmu, entah itu pekerjaanmu, entah itu kehidupanmu, keluargamu, finance-mu. Kalau saudara sedang merasa berat, punya beban yang berat di pundak, saya mau beritahu kepada saudara, there is always mercy of God, the goodness of God selalu ada di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, bahwa Tuhanlah yang setia. Nah, mari kita gunakan kesempatan ini untuk lebih devote ourselves to God, karena Dialah yang akan menolong dan karena Dialah yang akan deliver us, saudara, daripada segala permasalahan kita. Chapter ini diakhiri dengan satu pernyataan daripada Tuhan, bahwa di keadaan yang gak baik, tetap ada kebaikan Tuhan. Kadang-kadang kita suka bilang ya saudara, kenapa sih hal-hal buruk terjadi kepada anak-anaknya Tuhan? Kenapa Tuhan biarkan hal buruk terjadi kepada bangsanya sendiri? Kok Tuhannya Kristen, Tuhanmu adalah Tuhan yang jahat, pakai darah, pertumpahan darah untuk hukum bangsanya sendiri, anaknya sendiri? Saudara, saya mau beritahu ya, bahwa tidak ada good people, karena semua telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. There is only bad people. Kalau nggak ada Tuhan, ya kita semua akan ikuti naluri kedagingan dan menjadi jahat, saling bunuh satu sama lain. There is no good people, but there is a good God. Karena ada good God, so the bad people bisa memperoleh harapan menjadi good people. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, saya sudah ikut Engkau, ya, kenapa saya masih mengalami ini? Why good things happen to good people? Kita yang sudah mengikut Tuhan. Pertanyaannya harus dibalik, saudara. Raja-raja berbicara mengenai perjalanan pembuangan, downgrade ceritanya ke penderitaan. Tapi di dalam penderitaan masih ada good things happening. Jadi pertanyaannya harus dibalik. Bukan why bad things happen to good people. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa masih ada hal baik terjadi kepada orang-orang yang jahat? Why good things are still happening in the midst of bad people? Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi. Dan Dia tidak pernah tinggalkan bangsanya. Dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Di dalam keadaan badai kehidupan, di dalam keadaan yang susah, kalau saudara perhatikan, masih ada hal-hal baik terjadi. Itu tandanya Tuhan masih memandang kita. Tuhan masih menunggu kita, saudara. Itu adalah rangkuman untuk kitab Raja-Raja. Kita nextnya akan masuk ke Tawarik, saudara. Akan terjadi pengulangan. Saudara mungkin dari pasal 1 sampai pasal ke-9 akan lihat silsilah dijabarkan kembali. And it's very important untuk mengerti silsilah. Karena silsilah itulah yang mengantarkan the birth of the Messianic King Jesus Christ. Dan mengantarkan juga keturunan-keturunan high priest yang akan menjadi titik tengah atau core daripada penyambung Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah finish 2 Raja-Raja. Raja-Raja, kitab Raja-Raja lewat 2 Raja-Raja pasal 25. Sungguh begitu banyak pembelajaran yang kami dapatkan, Tuhan. We thank you, Lord, for all of this. Roh Kudus, ingetin kami supaya kami menjadi pelaku firman, jangan cuma menjadi pendengar dan orang yang mengerti. Tapi biar kami melakukan juga
sehingga benih itu sama sekali tidak bisa dicuri oleh si iblis. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.